Ya pastinya ilmu dong. Karena kalau harta kan bisa habis dalam sekejap gitu kan. Tapi kalau ilmu itu justru menjadi bekal kita nanti juga gitu di akhirat kan. Bagaimana dengan Ya pastinya kita yang mengarahkan, orang tua yang mengarahkan. Karena anak nggak mungkin tahu tentang gontor gitu kan. Dari saya kasih arahan itu mereka masuk pesantren dari kelas 3 SD. Tapi saya belum tahu itu bisa masuk gontor apa kemana gitu, belum tahu arahnya gitu, pesantren mana yang saya mau datengin gitu kan. Saya kasih arahan, saya kasih masukan, kenapa kamu harus di pesantren, apa yang kamu dapatkan nanti setelah di pesantren gitu. Terus kenapa mama pengen kamu di pesantren kayak gitu. Terus pokoknya saya kasih terus omongan-omongan seperti itu gitu kan, yang buat mereka termotivasi kenapa harus di pesantren gitu. Karena itu sih yang pertama, lingkungan ya, lingkungan teman-teman, apalagi kan itu tadi balik lagi kan liberal ya. Terus inilah lingkungan bebas gitu. Bagaimana proses Anda berhijrah dari musisi? Enggak sih, awalnya cuma itu doang, gratis gitu, gratis karena gratisnya. Karena gratis terus ya saya juga khawatir juga kan, kalau misalnya gratis terus anak nggak bisa lulus juga buat apaan gitu kan, saya khawatir di situ. Itu makanya saya hubungin Ibu Hikmah, pendiri salah satu Maleha ini, untuk menanyakan tingkat kelulusan setelah belajar di Maleha ini gitu. Apa yang membuat Anda fokus pada kanal YouTube? Wah, sangat ini ya, sangat mengasihkan gitu. Maksudnya anak-anak jadi suka. Kayak contohnya anak saya kan, awal-awal datang telat, ya kan? Awal-awal datang telat sekali, 2 kali, dan ketiga kalinya dia bilang gini, "Mah, jangan sampai telat, Mah, aku ketinggalan pelajaran," gitu kata dia. "Kalau telat aku ketinggalan pelajaran." Ya kan namanya jauh perjalanan, saya bilang gitu. Ya udah kita jalan sebelum zuhur, dibilang gitu. Jadi itu benar-benar memotivasi anak ya. Mungkin karena asiknya gitu belajar di sini, terus ustadz-ustadz yang ngajar gitu kan, pada mengajarkan itu dengan penuh kegembiraan gitu. Bukannya terintimidasi gitu, justru bukan terintimidasi, mereka belajar di sini jadi dengan penuh keceriaan gitu. Justru mereka kalau misalnya hari-hari biasa gitu, aku pengen cepat-cepat belajar lagi nih ke Maleha gitu. Bagaimana Anda menanggapi perihal menjadi seorang yang cukup ternama? Awalnya sih saya nggak menyangka gitu, karena dari harga yang 3 jutaan untuk bisa memasukkan anak di pendidikan belajar masuk gontor ini, awalnya sih saya cari yang murah gitu, maksudnya yang lebih di bawah itulah gitu kan, buat kedua anak saya itu. Ternyata ada yang gratis, itu suatu hal yang pasti membahagiakan orang tua gitu kan, karena bisa tanpa mengeluarkan uang, bahkan modulnya pun gratis gitu yang diberikan oleh Maleha. Apa alasan Anda membuat tontonan yang berfokus pada kaum muslim? Kalau alhamdulillah sih, kalau anak saya ya sejauh belajar di sini tuh mereka jadi cepet nangkep belajar kan, terutama di sekolah kan. Mungkin pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Maleha ini menurut mereka lebih mudah gitu daripada yang diajarkan di sekolah gitu kan. Dari contohnya matematika, awalnya mereka nggak suka matematika, pusing, sulit gitu, sulit untuk dipelajari. Akhirnya setelah di Maleha ini tuh tingkat mereka untuk belajar itu lebih antusias seperti itu. Gimana cerita seputar penamaan kanal YouTube Anda? Ya pastinya ilmu dong. Karena kalau harta kan bisa habis dalam sekejap gitu kan. Tapi kalau ilmu itu justru menjadi bekal kita nanti juga gitu di akhirat kan. Nanti kan nanti kita dipertanggungjawabkan kan, bagaimana kita mendidik anak gitu. Terus membesarkan mereka dengan apa gitu kan. Kalau misal kita nggak punya ilmu, ya anak juga pasti nanti bakal tersesat, ibaratnya seperti itu. Kalau menurut saya gitu, saya pribadi ya sangat penting gitu. Untuk kehidupan, untuk bersosialisasi, untuk antara hubungan anak dengan orang tua gitu kan. Karena kalau anak tidak dibekali dengan ilmu agama ya, yang terjadi ya
anak kurang ajar sama orang tua kan, mereka nggak bisa nggak tahu apa kewajiban mereka terhadap orang tua, terus bagaimana cara memperlakukan orang tua, seperti itu sih. Apakah Anda berhenti total dari dunia musik dan siaran? Awalnya sih saya sama suami gitu ya, bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Dari awal kelas 3 SD itu makanya saya punya inisiatif untuk memotivasi mereka gitu kan, untuk bisa masuk pesantren, kenapa harus pesantren gitu. Itu awalnya saya bertolak belakang dengan suami, karena suami saya waktu itu dia bilang jangan anak dipaksa untuk masuk pesantren, biarkan mereka yang milih. Cuma yang saya pikir itu, kalau anak-anak nggak kita arahkan, mereka nggak bakalan tahu gitu kan tentang bagaimana di pesantren gitu. Seperti itu sih. Tersesat ibaratnya seperti itu. Saya pengen tuh mereka gitu menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat gitu kan. Selain itu saya juga pengen berharap itu mereka berakhlak kepada orang tua khususnya gitu kan, kepada masyarakat, karena pergaulan saat ini gitu kan, jangankan akhlak, moral aja mereka nggak punya gitu. Saya sih berharap mereka istiqomah ya dalam ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di sana gitu. Walaupun setelah mereka keluar dari pesantren gitu, saya berharap mereka istiqomah dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dan bisa diterapkan di masyarakat juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin. Saya berasal dari Kota Depok. Keseharian saya adalah ibu rumah tangga. Tua khususnya gitu kan kepada masyarakat, karena saya tahu Maleha ini karena dari mulut ke mulut ya, yang sudah banyak Maleha ini menghasilkan santri-santri dan santriwati yang berhasil lulus ke Gontor, sehingga itulah yang menjadikan saya termotivasi untuk datang ke Maleha. Saya tahu dari kawan-kawan. Jadi karena nama Maleha ini juga sudah mulai harum ya di luar sana, akhirnya sampailah ke saya gitu. Ada tempat belajar calon pelajar untuk masuk ke Gontor gitu. Iya. Perjuangannya pastinya harus dengan niat dan tekad yang bulat gitu. Karena kalau tidak dengan niat yang bulat, nggak akan sampai ke sini gitu. Pendidikan agama itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga akhlaknya dia, kemudian untuk mencapai cita-citanya dia.